Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Tetapi di video ini kita bicara untuk mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Di video ini nanti saya akan membahas 5 poin. Poin yang pertama tentang definisi, poin kedua tentang mengapa harus ada audit, poin ketiga tentang posisi audit di dalam sebuah organisasi, poin keempat jenis-jenis audit, dan poin kelima tentang sekilas tahapan dari audit teknologi informasi. Kenapa sekilas? Karena nanti kita akan membahas lagi di video-video selanjutnya untuk tahapan lebih rinci dari audit TI ini. Next, definisi. Apa sih definisi audit itu sendiri? Ini saya ambil dari induk dari organisasi audit di dunia, ya, ISAKA. Mungkin sudah familiar sekali. ISAKA adalah sebuah organisasi yang kepanjangannya adalah Information System Audit and Control Association. ISAKA mengatakan bahwa audit adalah sebuah systematic proses. Jadi dia adalah sebuah proses yang sistematis, bukan proses yang sporadis, ya. Jadi ada aturannya, ada checklistnya, ada standar yang digunakan, ada metodologinya dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara systematic proses, ada aturannya. Nah, siapa yang melakukan gitu? Jadi ISAKA mengatakan bahwa audit itu dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen gitu. Nah, definisi selanjutnya kita switch ke yang bahasa Indonesia saja, ya, karena dari IT Governance Indonesia juga mengeluarkan definisi lain, tetapi tidak bertentangan, hanya saja ini lebih enak untuk kita bahas bersama karena pakai bahasa Indonesia. Biasanya kan mahasiswa suka gitu kan, ya, Bu, yang bahasa Indonesia aja nggak ada tuh, Bu. Baik, IT Governance Indonesia mengatakan bahwa audit TI adalah sebuah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Tetapi ini tidak bertentangan dengan sistematik proses, ya. Tetap ini hanya melengkapi definisi saja. IT Governance Indonesia juga mengatakan bahwa audit TI dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Itu keterangan dari ITGI. Kemudian ITGI juga mengatakan bahwa tujuan audit TI itu sebenarnya ada 3, yaitu dari sisi availability, dari sisi confidentiality, dan dari sisi integrity. Dari sisi availability, tujuan dari audit TI adalah memastikan apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaannya dengan mudah dan setiap saat. Confidentiality di sini adalah kerahasiaan. Audit harus memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memang berhak dan memiliki otorisasi. Jangan sampai data ada, dengan adanya digitalisasi malah justru memudahkan kebocoran. Nah, itu adalah tujuan dari audit TI, memastikan kerahasiaan informasi. Dan yang ketiga, tujuan dari audit TI adalah memastikan integritas dari informasi, apakah akurat, handal, dan juga tepat waktu. Itu definisi menurut IT Governance Indonesia. Nah, kita masuk ke poin kedua, mengapa sih harus diaudit? Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengapa harus diaudit, memang kebutuhan terhadap audit bagi masing-masing perusahaan atau organisasi ini berbeda-beda. Ada yang dia memang merasa belum perlu dilakukan audit TI. Ya kalau ada alhamdulillah gitu kira-kira, tapi kayaknya nggak perlu deh karena audit itu kan bayar juga, repot juga, mending nggak usah gitu. Jadi ada awareness yang belum terbentuk dan memang belum merasa itu perlu dilakukan. Seperti apa? Ya memang karena mungkin dia perusahaannya juga nggak terlalu banyak pakai otomatisasi, nggak banyak aplikasi dan sebagainya. Tapi rasanya itu jarang ya yang seperti itu saat ini. Sekarang ini perusahaan hampir semuanya sudah didukung dengan digital transformation. Nah, kemudian yang kedua, level kedua dari sebuah organisasi itu dia sudah merasa memang harus sih gitu. Jadi yang tadi nice to have, kalau ada alhamdulillah gitu, kalau enggak juga nggak apa-apa, memang belum perlu. Tetapi ada kelompok kedua yang memang itu harus punya. Dia harus melakukan audit, must have. Tetapi ternyata dari kategori yang must have ini sendiri masih dibagi lagi menjadi 2 sebab.
Sebab yang pertama, dia melakukan audit itu karena memang diwajibkan. Dia bagian dari compliance ya. Jadi dari audit yang memang itu bagian dari kepatutan atau kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Jadi memang wajib, ya sudah, mau nggak mau harus diaudit gitu. Jadi ini yang poin kedua atau kategori kedua. Sedangkan kategori yang ketiga yaitu mereka yang sebenarnya nggak diwajibkan sih, tidak ada regulasi yang mewajibkan mereka harus audit, tetapi mereka melakukan itu karena menganggap ini membawa manfaat. Jadi mereka punya alasan, reasonable assurance gitu ya, mereka punya alasan bahwa ini adalah sebuah jaminan kok. Nah, saya mau cerita sedikit tentang ini. Untuk poin yang ketiga ini sebenarnya seharusnya sih kita bisa menjelaskan ke banyak organisasi atau banyak orang bahwa audit ini sebenarnya perlu loh, walaupun belum ada yang mewajibkan. Karena apa? Karena audit ini semacam kita menservis kendaraan secara berkala gitu ya. Jadi ada sebuah keluarga ketika beli mobil itu merasa agar nyaman dan aman, mobilnya biar tidak ada masalah, sebaiknya diservis berkala, sehingga ada semacam jaminan atau assurance bahwa kita mau jalan jauh loh, kita mau pergi lewat tol pula gitu. Jadi harus dicek semua bannya, mesinnya dan sebagainya. Jadi performa dicek di awal. Nah, tetapi ada juga yang merasa, lah mobilku kan nggak baik-baik aja, ngapain pakai servis berkala, ngabisin uang dan sebagainya. Nah, apakah antara yang diservis dan yang tidak diservis ini sama-sama aman? Bisa jadi sama-sama aman, tetapi bagi yang mobilnya diservis, rasa kenyamanannya pasti lebih dibandingkan yang nggak pernah diservis sama sekali. Karena kalau tidak pernah diservis sama sekali artinya tidak ada preventif ketika ada sesuatu yang rusak di dalamnya. Nah, itu adalah gambaran dari kategori ketiga kenapa ada organisasi yang melakukan audit walaupun sebenarnya tidak ada yang mewajibkan, karena mereka sudah tahu apa sih manfaat dari melakukan audit ini. Jadi kalau ditanya mengapa harus diaudit, ya masing-masing jawabannya tergantung dari organisasinya. Kalau Anda ketemu sama kategori bank misalnya, maka dia pasti akan jawab, kenapa diaudit? Ya memang wajib, memang kami diwajibkan oleh otoritas tertinggi di negara kita, baik oleh OJK atau mungkin BI atau mungkin dari peraturan Menteri Keuangan dan sebagainya, sehingga memang karena wajib. Nah, tapi kalau yang ketiga ya karena kami merasakan manfaatnya gitu. Tapi kalau ketemu yang kategori pertama, apaan sih audit itu, nggak perlu. Nah, jadi kita harus mengenali ini ya, masing-masing organisasi punya kondisi yang berbeda-beda terhadap kebutuhan auditnya. Next, nah ini selanjutan dari penjelasan tentang reasonable assurance. Jadi kalau sebuah organisasi itu melakukan audit tanpa disuruh-suruh atau dipaksa oleh peraturan, sebenarnya sih manfaat yang dirasakan untuk proses audit ini sebenarnya dari semua lini merasakannya, baik dari manajemen strategis, manajemen taktis, dan juga manajemen operasional. Karena dengan adanya audit itu kan mengukur ya, sistematik proses tadi kan, untuk mengukur dirinya seperti apa, di sebelah mana kurang, di sebelah mana yang harusnya ditingkatkan dan sebagainya. Sehingga itu tentu saja akan menjadi pertimbangan bagi manajemen puncak, manajemen madya maupun manajemen lini pertama untuk membawa organisasinya menjadi lebih baik dan stabil, atau bisa dibilang sebagai organisasi yang terus berkelanjutan atau continuous improvement. Saya lanjutkan ke posisi audit di dalam organisasi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara organisasi ini sudah ilmu lama sebenarnya, cuman mungkin perlu saya sampaikan lagi bahwa dalam sebuah organisasi itu ada 3 layer loh, ada 3 lapisan dari pertahanan ya. Jadi model pertahanan dari sebuah organisasi itu ada 3 lapis atau 3 layer atau 3 baris. Jadi sama saja lah maknanya itu. First line atau first layer of defense itu sebenarnya dipegang oleh internal control dan juga manajemen control. Bagaimana perusahaan itu di-manage dari dalam sehingga day to day kemudian
task to task atau objektif to objektif itu memang tercapai sebagaimana target perusahaan atau sebagaimana aturan perusahaan. Itu adalah first line of defense. Nah, second line of defense ini masuknya pada bagian-bagian yang secara rinci terdapat di gambar. Ada bagian yang financial control yang memang dia sebagai layer kedua, layer pertahanan kedua dari sebuah organisasi. Kemudian security termasuk di dalamnya dari risk management, kemudian dari sisi quality, dari inspection dan compliance. Nah, first line dan second line ini menjadi tanggung jawab penuh dari senior management. Berbeda dengan third line of defense. Untuk layer ketiga dari pertahanan ini yang disebut dengan internal audit, itu sebagian menjadi tanggung jawab senior manajemen, sebagian lagi menjadi tanggung jawab bagian lebih atas lagi, atau governing body atau board of directors, atau disebut juga mungkin bagiannya khusus ada namanya audit committee. Jadi ada 3 layer pertahanan sebuah organisasi ya. Jadi untuk memastikan bahwa sebuah organisasi itu terus sustain, terus stabil dan tidak bangkrut dan tidak tutup gitu ya. Sebenarnya ini tanggung jawab dari 3 layer ini semua. Nah, di mana letak audit? Audit di sini kalau digambar ada 2 jenis. Ada internal audit, ada external audit, dan nanti akan kita bahas dua-duanya. Bedanya apa dong internal audit ya? Kalau secara gambar sudah jelas bahwa internal audit ada di dalam organisasi, sedangkan external audit di luar organisasi. Tetapi seperti apa nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sebelum kita bicara jenis-jenis audit yang tadi, yang internal dan eksternal, saya mau membahas tentang ini, jenis-jenis audit yang ada di organisasi. Mungkin sudah biasa ya, sudah sering mendengar tentang audit finansial. Ya, yang paling banyak didengar memang ini kan ya, BPK, KPK gitu kan, ujung-ujungnya uang gitu. Memang iya, jadi audit itu dulunya memang yang paling banyak dilakukan terhadap finansial atau keuangan. Nah, tahukah Anda bahwa sebenarnya audit finansial, audit operasional, dan audit SI atau audit TI itu sebenarnya bisa jadi bagian dari audit kepatuhan. Jadi audit kepatuhan ini adalah sebuah audit yang dilakukan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Nah, audit finansial ini memang yang biasanya dulu sekali dilakukan hampir selalu ya sampai sekarang ya oleh KPK dan BPK, karena memang perundang-undangan itu mengatur ini uang negara, ini tidak boleh diselewengkan dan sebagainya, sehingga ada audit finansial. Tetapi saat ini untuk audit SITI sendiri itu sudah masuk pada audit kepatuhan juga di industri-industri dengan heavy regulated atau aturan-aturan yang ketat. Di antaranya adalah industri finansial, industri telekomunikasi, dan juga industri energi. Di ketiga industri ini, audit SI dan TI itu sudah menjadi kewajiban dan ini adalah bagian dari audit kepatuhan. Kemudian ada juga yang disebut dengan audit operasional. Nah, audit operasional ini ya mengaudit tentang bagaimana operasional perusahaan itu apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Nah, bicara tentang audit kepatuhan, sebenarnya ada juga yang disebut dengan audit conformance atau audit kesesuaian. Jadi kalau yang sebelah kiri itu saya tuliskan di situ ada 3 istilah yang harus sudah terbiasa kita dengar kalau kita terjun ke dunia audit. Istilah yang pertama disebut dengan compliance atau kepatuhan. Yang tadi sudah saya bahas dengan warna merah yang tengah itu ya. Audit kepatuhan itu bisa jadi terdiri dari 3 jenis audit itu. Nah, ini ada istilah baru yang disebut dengan conformance. Conformance itu artinya adalah kesesuaian. Nah, kalau kita bicara audit conformance ini biasanya kita bicara tentang kesesuaian terhadap prinsip internal. Nah, ini bagian dari audit internal biasanya. Karena prinsip-prinsip internal ini adalah milik organisasi. Organisasi memiliki hak untuk menentukan kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu. Aturannya harus begini, aturannya harus begitu. Walaupun
itu tidak diwajibkan oleh pemilik regulasi nasional maupun internasional. Tetapi prinsip internal, misalnya budaya perusahaan, itu kan hak prerogatif dari perusahaan ya. Dan itu bagian dari yang disebut dengan audit conformance. Ini biasanya ranah auditor internal. Kemudian kalau kita bicara audit, ada juga sebenarnya istilah performance. Nah, performance ini juga sebenarnya concern dari audit, di mana performance ini adalah sebuah pertanyaan atau sebuah harapan dari banyak pihak di luar divisi IT terhadap IT. Harapannya apa sih? Harapannya adalah divisi IT itu bisa memberikan penyediaan layanan terhadap unit bisnis lain dan juga organisasi sebagaimana yang mereka butuhkan. Nah, sebenarnya compliance, conformance, dan performance ini tiga-tiganya harus kita pahami dan menjadi dasar kita melangkah sebagai seorang auditor TI. Bahwa nanti titik tekannya di sebelah mana, apakah kita fokus pada compliance aja, itu tergantung kita sedang mengaudit yang mana. Kalau audit kepatuhan ya iya compliance. Tapi kalau audit operasional, misalnya secara internal tanpa ada aturan yang mengatur dari pihak eksternal atau regulator dari negara gitu ya, maka kita nanti fokusnya pada conformance dan performance saja. Nah, kemudian ada lagi tentang audit kualitas dan audit keamanan informasi. Jadi audit kualitas ini melingkupi keempat jenis audit di tengah. Jadi kalau kita bicara kualitas sebuah organisasi, maka semestinya diukur dari keempat perspektif itu. Finansial, kepatuhan dia terhadap peraturan, kemudian bagaimana operasionalnya, dan kemudian bagaimana SI dan TI mendukung bisnis dari sebuah organisasi. Itu audit kualitas. Nah, di atas itu atau yang melingkupi itu semua ada lagi yang disebut dengan audit keamanan informasi. Apa gunanya berkualitas kalau tidak aman misalnya? Jadi ada poin-poin yang itu lebih tinggi levelnya yang diminta oleh audit keamanan informasi. Oke, next. Ini yang terkait dengan tadi ya, ada audit internal sama eksternal. Saya bahas lebih khusus di slide ini. Audit itu bisa dibagi menjadi dua kategori. Jadi ada audit yang itu dikerjakan oleh pihak eksternal yang orangnya disebut dengan auditor eksternal. Ada audit yang dikerjakan oleh internal diri sendiri, perusahaan sendiri maksud saya, yang itu disebut dengan auditor internal. Nah, kapan kita menggunakan auditor eksternal, kapan kita menggunakan auditor internal, ya tergantung tujuan. Secara umum, istilah-istilah untuk auditor internal dan eksternal ini dibagi lagi menjadi first party, second party, dan third party. Ini adalah istilah yang common sekali ya, yang sudah sangat terkenal dan biasa digunakan di dunia audit. Yang disebut dengan first party audit itu sudah pasti pihak internal. Jadi first party itu adalah orang bagian atau divisi atau unit sendiri di dalam organisasi yang dia melakukan audit atas nama perusahaan sendiri. Dan tujuannya biasanya karena dia internal audit ya, tujuannya memang untuk manajemen review atau untuk perbaikan internal perusahaan. Sedangkan kalau untuk yang eksternal, auditor eksternal ini dibagi lagi menjadi dua, tergantung tujuannya. Untuk second party audit itu biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Misalkan kalau taruhlah di kampus kita gitu ya, karena di kampus kita mendapatkan bantuan dari IDB, maka IDB sebelum memberikan bantuan untuk membangun gedung kampus kita, dia akan melakukan audit terlebih dahulu apakah sesuai dengan yang dia inginkan. Ya tentu saja tidak secara keseluruhan kelembagaan ya, ada hal-hal tertentu yang dia audit. Nah, itu adalah audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, tetapi pihak eksternal itu memiliki kepentingan terhadap organisasi kita. Nah, itu adalah second party audit. Sedangkan third party audit adalah pihak eksternal yang dia sama sekali tidak punya kepentingan terhadap organisasi kita. Jadi ya memang dia melakukan tugasnya secara independen. Dia orang luar perusahaan yang secara independen mengaudit kita.
Contoh dari third party audit ini misalnya konsultan sertifikasi gitu ya. Mereka datang bukan sebagai bagian dari orang yang punya kepentingan sama kita. Kepentingan dia adalah menegakkan dia punya lembaga independen yang dia berhak mengeluarkan sertifikasi. Kita lulus atau enggak sertifikasi bagi dia nggak masalah kan begitu. Jadi dia independen, dia nggak ada kepentingan sama kita dan dia tidak bisa kita kita tidak bisa misalnya tolong dong saya lulusin untuk sertifikasi itu, nggak bisa karena mereka punya prinsip yang juga harus menjaga integritas mereka sebagai lembaga independen gitu. Jadi itu adalah third party audit. Nah, sebenarnya kalau tahapan pelaksanaan audit itu seperti apa sih? Dalam video ini saya jelaskan secara garis besar saja karena nanti insya Allah ada video selanjutnya untuk membahas tentang tahap demi tahap dari pelaksanaan audit. Yang jelas, audit teknologi informasi ataupun audit sistem informasi ataupun audit secara umum itu pasti memiliki 3 tahap besar ini. 3 itu yang pertama adalah perencanaan. Di mana dalam fase perencanaan ini kita melakukan pemahaman terhadap objek audit, organisasinya namanya apa, letaknya di mana, cabangnya berapa dan sebagainya. Kemudian kita menentukan skopnya. Kita mau skop ini apa saja auditnya, apakah audit operasional, apakah audit kepatutan, apa dan sebagainya. Kemudian pada fase perencanaan ini kita juga membuat rencana yang lebih detail. Baru setelah semuanya selesai di fase perencanaan, kita masuk ke fase pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini kita melakukan meeting untuk melakukan kajian awal terhadap project audit. Terhadap objek audit maksud saya. Kemudian yang kedua kita juga mengevaluasi terhadap objek itu karena ini biasanya adalah fase penentuan ya, kita beneran pakai checklist yang mana dan sebagainya. Kemudian kita juga mengevaluasi kontrol dan compliance testing, barulah kemudian kita masuk pada inti dari pelaksanaan yaitu substantive testing. Setelah itu semua kita lakukan, fase terakhir dari pelaksanaan audit yaitu pembuatan laporan. Di mana isi dari laporan ini bukan hanya angka-angka saja, tetapi kita juga harus membuat sebuah rekomendasi. Karena inti dari pelaksanaan audit itu kan untuk perbaikan ya, bukan untuk penghakiman. Beda dengan audit kepatutan yang mungkin dilaksanakan oleh BPK KPK ya tadi ya. Kalau itu kan memang mencari celah, kalau memang ada kesalahan ya sudah itu dihakimi begitu. Tetapi untuk audit-audit lain yang itu tujuannya adalah untuk continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan dari perusahaan, maka yang dibutuhkan bukan hanya angka tetapi juga rekomendasi. Terus habis ini gimana kalau angka saya cuma 0,7 untuk menuju 2 caranya gimana? Nah, itu semua ada di dalam rekomendasi. Nah, selain itu juga di dalam laporan itu berisi juga tentang rencana tindak lanjut. Setelah ada rekomendasi ini sebaiknya ditindaklanjuti seperti apa dan sebagainya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang bisa saya bahas di video tentang audit teknologi informasi. Semoga bermanfaat ya, semoga menggambarkan tentang apa sih audit, kemudian kenapa harus diaudit, kemudian jenis-jenis audit, kemudian tahapan audit. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya untuk membahas tentang staf tahap audit yang lebih rinci. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.